Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1, di mana saya dan teman saya telah membuat sebuah video dan kami akan menjelaskan sebuah masalah pencemaran, atau lebih tepatnya itu pencemaran suara atau noise pollution. Jadi untuk teman-teman ya, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Syah dengan NPM 2025-280002. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi definisi pencemaran suara, yaitu pencemaran suara adalah gangguan akibat bunyi atau suara yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran ini terjadi ketika suara memiliki volume tinggi atau frekuensi tertentu yang dapat merusak indera pendengaran. Uniknya, polusi suara bersifat subjektif, tergantung persepsi masing-masing para pendengar. Meski demikian, terdapat standar baku yang digunakan dalam mengukur satuan suara, yaitu yang pertama, satuan suara diukur dalam desibel. Yang kedua, skala aman yang untuk telinga manusia dapat ditampung, yaitu sekitar 60-70 desibel. Dan yang ketiga, skala yang tidak dapat kita toleransi itu berkisaran 160-180 desibel. Suara di atas batas aman yang diterima terus-menerus dalam jangka panjang dikategorikan sebagai pencemaran suara karena dapat membahayakan pendengaran. Selanjutnya kita memasuki ke bagian penyebab dari pencemaran suara itu sendiri. Pencemaran suara di lingkungan kita secara garis besar berasal dari 4 sumber utamanya, yaitu yang pertama transportasi dan kemacetan, yang kedua aktivitas industri, yang ketiga alat elektronik, dan yang terakhir aktivitas makhluk hidup. Yang pertama, kemacetan kota, yaitu sektor transportasi. Sumber kebisingan yang paling umum ditemui di area perkotaan yaitu yang pertama, penggunaan klakson secara berlebihan. Suara klakson dari pengendara yang tidak sabar dalam mengantri. Yang kedua, knalpot bising, suara dari knalpot kendaraan yang dimodifikasi atau tidak sesuai dengan emisi standar. Dan yang terakhir, yaitu suara mesin yang berasal dari deru mesin kendaraan baik bermotor maupun kendaraan mobil yang padat di jalan raya. Saya M. Jalan Farizina Zoma, NPM 2025-28006. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua, sektor industrial. Kebisingan yang dihasilkan dari area pabrik atau zona produksi. Yang pertama itu operasional mesin, seperti konstan dan mesin-mesin besar di bidang industrial. Yang kedua itu aktivitas pekerja, seperti kebisingan yang ditimbulkan dari interaksi dan kegiatan teknis para pekerja di area proyek atau pabrik. Yang ketiga itu penggunaan alat elektronik, gangguan suara yang sering muncul dari lingkungan rumah tangga atau area publik. Yang pertama itu volume berlebihan, suara TV, radio, atau perangkat audio yang disetel terlalu keras. Yang kedua itu speaker skala besar, seperti penggunaan pengeras suara untuk acara tertentu yang jangkauannya suaranya luas. Oke, saya Fauzan Gusmi Ramadan dengan NPM saya 2025-280003. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu kegiatan aktivitas manusia dan hewan. Kebisingan yang berasal dari interaksi makhluk hidup di sekitar kita, berbicara bising dan suara hewan. Berbicara bising yaitu suara teriakan atau percakapan dengan volume tinggi di tempat umum. Dan suara hewan yaitu seperti suara hewan peliharaan atau ternak, seperti gonggongan anjing atau suara unggas yang terus-menerus. Selanjutnya, dampak pencemaran suara. Dampak pencemaran suara terlepas dari apakah kita sadar atau tidak, tapi nyatanya keberadaan polusi suara itu ada. Bahkan pencemaran suara dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia. Lantas apa saja dampak dari pencemaran suara? 1. Gangguan pendengaran. Volume tinggi yang terus-menerus dapat merusak koklea atau rambut-rambut kecil di dalam telinga. Kerusakan ini menghambat pengiriman sinyal suara ke otak yang memicu penurunan fungsi pendengaran hingga tuli permanen. 2. Menurunnya daya tahan tubuh. Kebisingan memicu produksi hormon stres berlebihan yang meningkatkan tekanan darah dan gula darah. Hal ini melemahkan kemampuan tubuh melawan penyakit, sehingga kita menjadi lebih rentan terhadap berbagai infeksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazril Ramadan dengan NPM 2025-280023.
Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai dampak dari pencemaran suara atau noise pollution. Oke, pada poin berikutnya itu poin nomor 3, yaitu gangguan tidur, yang dimana suara bising merusak kualitas tidur dan sering membuat kita terbangun. Gangguan pada siklus tidak normal ini berdampak buruk pada suasana hati atau mood, serta mengganggu produktivitas dalam aktivitas kita sehari-hari. Lalu ada poin nomor 4, yaitu memicu penyakit jantung, yang dimana paparan suara bising sering dikaitkan dengan risiko fibrilasi atrium atau denyut jantung tidak teratur, yang dimana jika dibiarkan, kondisi ini dapat memicu komplikasi serius seperti penggumpalan darah, stroke, hingga gagal jantung. Lalu poin terakhir dari dampak pencemaran suara yaitu menghambat perkembangan anak, yang dimana anak-anak itu lebih sensitif terhadap polusi suara. Dampaknya meliputi gangguan konsentrasi, kesulitan membaca, serta menurunnya daya ingat yang mengakibatkan proses belajar menjadi lebih lamban dibandingkan anak pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Faradila Nabila, NPM 2025280022. Jadi, dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, kita dapat simpulkan bahwa pencemaran suara adalah gangguan bunyi yang melebihi ambang batas aman 70 desibel, dan sayangnya hal ini sering dianggap remeh oleh banyak orang, padahal dampaknya sangat serius bagi kesehatan kita. Dari sisi dampak, pencemaran suara terbukti dapat menyebabkan kerusakan pendengaran yang permanen, menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu kualitas tidur, memicu risiko penyakit jantung, bahkan menghambat perkembangan kognitif pada anak-anak. Adapun penyebab utamanya berasal dari kemacetan lalu lintas seperti klakson dan knalpot, seperti aktivitas industri, penggunaan alat elektronik dengan volume tinggi, serta kebisingan dari aktivitas manusia dan hewan di sekitar kita. Oleh karena itu, kami menekankan bahwa diperlukan kesadaran dan tindakan kolektif dari kita semua untuk mengurangi kebisingan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kualitas hidup dan kesehatan kita bersama-sama. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Atas perhatian ibu dan teman-temannya, kami ucapkan terima kasih.